Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. First of all, thank you to Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How are you today? Okay. Don't forget to pray for your parent, for yourself, every time. Every time. Pray now for your parent, for yourself. Pray between azan and iqamah, every time. Yeah. Okay, today we are gonna continue about our material, which is in what about iddah and ihdad. Ya, masih bersama saya di kelas Wiki Nikah kelas 11. Insya Allah materi kita lanjutkan pada pembelajaran fikih nikah. Kalau sebelumnya kita bahas materi tentang iddah, hari ini kita bahas materi tentang ihdad. Ya, ini sangat berkaitan materi tentang iddah dengan materi tentang ihdad. Oke, sebelumnya coba kita review sebelumnya. Kita sudah mempelajari bahwasanya ada masa tunggu yang dilalui oleh seorang wanita setelah dia ditalak oleh suaminya atau setelah suaminya itu meninggal dunia. Ya, di masa tunggu tersebut dia tidak boleh untuk dilamar apalagi dinikahi oleh laki lainnya. Oke, dengan hikmah yang tentunya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian syariatannya juga sudah disebutkan, kemudian hikmahnya juga kembali disebutkan, di antaranya untuk memastikan kebersihan rahim si wanita sehingga tidak tercampur nasab tersebut. Oke, selanjutnya macam-macam iddah juga sudah kita sebutkan secara umum. Terbagi menjadi dua ya. Wanita itu dia melalui masa iddah karena sebab dua hal, imma ditalak oleh suaminya, diceraikan oleh suaminya, atau karena suaminya meninggal dunia. Ya, dua model wanita ini sama-sama melalui masa iddah ya. Adapun masa iddahnya kalau dia hamil maka sampai dia melahirkan. Adapun kalau dia haid, ya, wanita yang aktif haid maka dia masa iddahnya 3 kali masa suci, ya, 3 kali masa suci. Kalau dia termasuk yang tidak haid, dia menopause, ya, maka 3 bulan. Adapun wanita yang sudah wafat suaminya maka dia juga beriddah. Kalau yang hamil tadi sampai dia melahirkan, kalau yang tidak hamil dia masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, di sini ini yang akan kita pelajari, wanita yang meninggal suaminya. Jadi ada masa dia berkabung ya. Dia tidak memakai wangian, tidak bercela, pakai cela, dia tidak pakai perhiasan. Yang semua itu mengundang nafsu atau ya nafsu para lelaki. Seperti itu. Kita akan baca. Jadi kemudian juga kita pertemuan sebelumnya membahas materi tentang bagaimana kalau kasusnya itu wanita ditalak sebelum digauli. Ini sudah menikah nih, siang hari, malam pertama, malam ini. Sebelum sempat malam pertama ternyata sudah diceraikan istrinya, entah karena perkelahian atau seperti apa. Sudah kita bahas terkait masa iddahnya, dia tidak berlaku masa iddah padanya. Kemudian terkait pemberian maharnya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang konsekuensi dari iddah. Kita lanjutkan sebelum kita masuk ke materi ihdad, kita bahas dulu akibat hukum yang ditimbulkan setelah dijatuhkannya talak atau setelah meninggal suami, kemudian si istri itu melalui masa iddahnya, berjalan bersama masa iddahnya, apa saja konsekuensi hukumnya. Oke. Oke, secara umum kita bagi menjadi dua. Konsekuensi yang berkaitan dengan iddah talak. Yang kedua, konsekuensi yang berkaitan dengan iddah. Atau maksudnya, ketika wanita dalam masa iddah ini, apa saja yang dia wajib lakukan, atau apa saja yang dia wajib bagi suaminya untuk berikan. Misalkan nanti kita bahas tentang masalah nafkahnya tetap jalan, wanita yang ditalak rojai. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah konsekuensi dari iddah talak. Ketika seorang laki mengucapkan, aku talak kamu, aku ceraikan kamu, kamu wanita yang telah terceraikan, maka si wanita talaknya si lelaki sudah jatuh sehingga si wanita sekarang dalam masa iddah. Ya, pertanyaannya,
apa saja dalam masa iddah yang kalau mungkin contohnya mungkin kalau wanita yang aktif haid maka 3 kali masa suci. Nah, dalam 3 kali masa suci ini apa saja konsekuensi hukum yang harus kita ketahui terkait suami istri. Si suami yang menjatuhkan talak, si istri yang terjatuh padanya talak, apa saja konsekuensi hukumnya setelah talak ini jatuh kepada si istri. Oke, baik. Secara umum terbagi menjadi dua. Konsekuensinya kita bahas pada talak roja'i dan pada talak ba'i. Ya, sering kita sebutkan sebelumnya talak roja'i itu adalah talak 1 dan 2. Ya, roja'i ada kata roja'i masih bisa balik dia, masih ada rujuk, kesempatan rujuk dan sudah kita bahas sebelumnya masalah rujuk. Adapun talak bain adalah talak ketiga yang tidak ada kesempatan untuk rujuk, tidak bisa dirujuk. Maka konsekuensi hukumnya juga berbeda kalau mereka melalui masa indah mereka si wanita-wanita tersebut. Oke, pertama kita bahas yang talak roja'i. Ketika seorang laki menjatuhkan talak pertama atau talak kedua kepada istrinya, kemudian si istrinya otomatis dalam masa indah, maka wahai para suami ingat ya, talak roji'i ini kalau saya lupa sebenarnya taruh dalam kurung di sini. Status si istri masih istri. Status si wanita yang tertalak dalam talak roji'i talak 1 dan 2, talak pertama dan kedua adalah statusnya masih istri. Sehingga apa? Si suami nanti dia tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Baik pangan, sandang, pangan ini makanannya tetap diberikan, sandang, ya pangan, sandang, makanan, kemudian pakaian tetap diberikan, kemudian papan tempat tinggal. Dan catatannya adalah tinggal tetap sama suami. Tadi, masalah rujuk tadi. Sehingga diharapkan apa? Ketika dia tetap tinggal bersama suaminya, si wanita tersebut, wanita tertalak tersebut, siapa tahu si suami nanti tertarik kembali dengan si istrinya. Atau dia menyesal menjatuhkan talak kepada istri sehingga dia merujuk istri. Ya, maka kewajiban nafkah tetap jalan, baik pangan, sandang maupun papan. Dan dalam catatan tempat tinggal ini, makanan, pakaian, dan tempat tinggal dalam catatan tempat tinggal ini, si istri itu tinggal di rumah suami. Semuanya boleh dilakukan, polwan boleh, kecuali satu jima. Ya, jima dan pembukaannya tidak boleh kecuali si suami merujuk istrinya dulu baru boleh. Seperti itu. Adapun si istri masakin suami, suami kasih belanja ke istri-istri, kemudian makan bareng sama suami sholat, maka tidak mengapa. Bahkan harapannya mereka bisa kembali bersama lagi. Si suami merujuk istrinya. Oke. Yang kedua adalah terkait istri. Wahai para istri yang sudah tertalak 1 atau 2 dan Anda dalam masa iddah Anda, yang Anda tinggal di rumah suami Anda, maka Anda wajib tetap di luar suami Anda. Ini salah kaprah. Banyak orang yang ketika diceraikan oleh suaminya dia langsung angkat koper, ya. Langsung dikemas pakaiannya, dia pulang kampung. Padahal masih talak roja'i, talak pertama atau talak kedua dan dia masih dalam masa iddah. Beda cerita kalau keluar udah habis masa iddah belum dirujuk, maka ya dia pulang kampung. Tapi ini statusnya masih istri ketika dalam masa iddah setelah talak pertama atau kedua. Maka tidak benar ketika istri itu kembali ke rumah orang tuanya berkemas, ya, membawa kopernya ke rumah orang tuanya padahal dia masih dalam masa iddah dari talak pertama atau talak kedua. Kemudian ya jelas yang kedua ya tidak boleh dilamar atau tidak boleh mengundang orang, memancing orang untuk melamar dia. Karena lagi-lagi ya, saya lupa kasih di sini, seharusnya talak roji ini dalam kurung sini status si istri masih atau status si wanita masih istri. Dia menjalankan kehidupannya sebagai istri sebagaimana sebelumnya sebelum ditalak, kecuali satu hal aja yaitu jima. Itu saja. Dan jima bisa dilakukan ketika apa? Ketika si suami telah merujuk istrinya dan si istri kembali kepada pelukan dia secara sempurna, secara istrinya secara sempurna. Oke, yang berikutnya adalah kita bahas talak baik. Ustaz, bagaimana kalau si wanita ini sudah ditalak untuk kali ketiga, talak ketiga, yang namanya talak baik? Masa tetap tinggal di rumah suaminya, Ustaz? Ya, masa tetap boleh berkhulwat sama suami padahal tidak ada harapan lagi bisa bergabung atau menyatu lagi mantan suami istri. Maka
Ketika kondisinya ada dua keadaannya, talak bain ini talak roji ini mau hamil mau tidak hamil ini sama saja konsekuensinya. Adapun talak bain dibedakan antara kondisi hamil dan tidak hamil. Ya, karena kalau hamil berarti dia membawa janinnya, anaknya si mantan suaminya. Jadi dia mendapat hak di sana. Yang pertama adalah suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya atau mantan istrinya, wanita yang ditalak kali ketiga. Ya, wajib disediakan tempat tinggal. Karena ingat, si mantan istri ini sedang mengandung anak dia. Kemudian yang kedua adalah suami memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut. Ya, lagi-lagi kenapa? Karena dia membawa anaknya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak si istri ini, si mantan istri ini tidak keluar kecuali ada keperluan dari rumah yang sudah disiapkan oleh mantan suaminya tersebut. Bahkan ini berlanjut nanti ketika si mantan istri ini melahirkan anak mantan suaminya, maka ketika si istri menyusui apa namanya anak si mantan suaminya ini, maka dia berhak mendapatkan apa namanya nafkah atau dengan bahasa lain upah dari apa yang telah dia berikan berupa persusuan kepada anak si mantan suami. Nah, seperti itu ya, kondisinya hamil, talak, setelah talak ketiga ini maka tetap dapat nafkah tempat tinggal. Ya. Dan walaupun tempat tinggalnya dibedakan. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, dia sudah ditalak ketiga dan kondisinya nggak hamil. Maka di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Mayoritas ulama mengatakan dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Walaupun sebagian ulama mengatakan di masa iddah ini dia masih berhak hanya mendapatkan tempat tinggal saja, makan, pakaian tidak berhak. Ya, ada khilaf di masalah ini. Kondisi ketika wanita ditalak ketiga, kondisinya tidak hamil, apakah dia tetap dapat tempat tinggal atau tidak, seperti itu. Oke, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya adalah kalau kita sudah mempelajari konsekuensi atau ya konsekuensi terkait iddah talak, kita akan pelajari konsekuensi terkait iddah wafat. Atau dengan kata lain, ketika wanita itu meninggal suaminya, ketika seorang wanita meninggal, maka kita sudah pelajari dia melalui masa iddah 4 bulan 10 hari kalau dia tidak lagi hamil ya. Kalau lagi hamil itu ya sampai dia melahirkan. Maka dalam masa iddah ini, maka apa yang wajib dia lakukan oleh si wanita tersebut dan apa yang dia dapatkan. Oke, sekarang kita sebutkan yang pertama. Dia wajib beriddah di rumah tempat suami meninggal. Dia wajib beriddah di rumah tempat suami meninggal. Kalau suaminya meninggal, dia bersama suaminya merawat suaminya meninggal, suaminya misalkan di salah satu rumah di Citra Indah misalkan, maka dia menetap di sana menghabiskan masa iddahnya di sana. Kemudian dia tidak keluar tanpa alasan yang mendesak dari rumah tersebut. Kok tiap hari jalan-jalan, lari pagi, lari sore, enggak. Tapi dia menetap di sana. Ya, menetap di sana, dia boleh keluar dengan jika ada kebutuhan ya, yang mendesak. Ya. Dan keluarnya di siang hari, jangan sampai keluarnya malam hari karena ini malam hari ini ya, rawan dengan kejahatan, ya. Apalagi wanita yang tidak memiliki suami kan seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah dia wajib berihdad. Oke, berihdad akan kita bahas di slide berikutnya. Tapi secara umum dia wajib untuk tidak atau mencegah dirinya untuk berhias, kemudian memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang mencolok, kemudian memakai celak mata dan seterusnya yang semuanya itu mengundang nafsu lelaki atau yang hal-hal tersebut disukai oleh lelaki. Kemudian yang terakhir adalah dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Bagaimana dia dapat nafkah? Orang suaminya sudah meninggal kan? Ya. Maka dia di sini tidak berhak mendapatkan nafkah. Cuma alhamdulillah dia masih berhak mendapatkan warisan dari suami. Si wanita itu kalau meninggal suaminya, punya anak si suami itu dia dapat 1/8. Kalau suaminya nggak punya anak, suaminya yang sudah meninggal itu ternyata nggak punya anak, ya, maka dia dapat 1/4 si wanita.
Ya, walaupun nggak dapat nafkah lagi, tapi dia dapat warisan dari suaminya yang meninggal. Oke, saatnya kita bahas masalah ihdad. Ini yang menjadi main topik kita pada kesempatan kali ini ya. Ya, ihdad. Oke, kita lanjutkan ihdad. Apa sih itu ihdad? Secara bahasa, ihdad artinya pencegahan. Ya. Ahadda yuhiddu artinya pencegahan. Oke, kemudian secara syariat adalah meninggalkan perhiasan, wanita meninggalkan perhiasan, wangi-wangian dan lainnya yang disukai dan mengundang nafsu laki-laki. Ini namanya ihdad. Ihdad itu adalah meninggalkan perhiasan, wangi-wangian dan yang lainnya yang secara umum hal itu disukai dan mengundang nafsu laki-laki. Ingat, suaminya ini baru meninggal. Ya. Maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang tidak hamil, maka di masa iddah ini dia harus meninggalkan perhiasan, wangi-wangian dan yang lainnya. Jangan sampai itu mengundang nafsu laki-laki. Akhirnya ya dia bisa dilamar atau dinikahi oleh orang lain padahal masih dalam masa iddah dan ini tidak boleh ya. Apalagi jatuh ke dalam perbuatan zina. Seperti itu. Kemudian di samping itu juga sebagai bentuk, makanya sebelumnya kita sebutkan ya, masa iddah itu sebagai bentuk si wanita ini menghormati suaminya yang telah meninggal. Bagaimana mungkin suaminya baru meninggal, ternyata pagi meninggal suaminya, sorenya sudah ya, bersama lelaki lain. Entah itu menikah atau pacaran yang lebih parah dari itu. Maka ini semua selain dosa, maka ini bentuk sikap yang tidak menunjukkan penghormatan kepada mantan kepada suaminya. Oke, selanjutnya adalah mensyariatkan ihdad. Ya, disebutkan dalam hadis yang dua hadis ini muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah riwayat Ummu Habibah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad atau berkabung atas mayit lebih dari 3 malam kecuali atas suami 4 bulan 10 hari. Jadi tidak boleh seorang itu berkabung, kita tidak boleh berkabung atas kematian seseorang yang lebih dari 3 hari karena itu bisa menunjukkan bahwasanya kita tidak terima dengan takdir Allah. Tapi seorang wanita dia berihdad dengan makna khusus, yaitu dia tidak memakai wangi-wangian dan seterusnya. Dia belum menikah dulu nih, belum dilamar dulu. Bahkan belum memakai hal-hal yang bisa mengundang lelaki untuk melamar atau menikahi. Waliyadillah yang sangat parah adalah menzinahi dia, maka itu masih dibolehkan untuk para wanita yang tinggal mati oleh suami. Kecuali kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam atas suami ya 4 bulan 10 hari. Kematian suami itu si wanita 4 bulan 10 hari dia boleh berkabung, dalam artian tidak menolak takdir Allah ya, dalam artian dia tidak menikah dulu atau dilamar dulu atau menyatu dengan seorang lain ya, sebagai bentuk penghormatan kepada suami. Seperti itu. Adapun selain wanita, misalkan kita meninggal saudara kita, kemudian kita berdiam di rumah sampai 4 bulan sampai setahun, tidak mau melakukan aktivitas A, B, C, maka ini hal yang menunjukkan kita tidak bisa jadi menunjukkan kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita yang ditinggal mati suaminya, maka sudah ada ketentuan syariat terkait mereka. Oke. Kemudian yang kedua adalah riwayat Ummu Atiyah. Ketika Ummu Atiyah bercerita bahwasanya Ummu Atiyah mengatakan kami dilarang berihdad, berkabung atas mayit lebih dari 3 malam. Ya. Ya, kalau anaknya meninggal, ini si wanita anaknya meninggal, dia tidak boleh berkabung lebih dari 3 malam. Dia berdiam di rumahnya, dia tidak mau keluar sampai berbulan-bulan, ya, yang menunjukkan bisa jadi menunjukkan dia tidak terima dan takdir Allah, kecuali kata Ummu Atiyah atas suami selama 4 bulan 10 hari dan kami tidak bercelak, tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai baju dari kain yang dicelup. Kata Ummu Atiyah kecuali suami selama 4 bulan 10 hari dia boleh berihdad atau berkabung. Berkabungnya apakah mencakar-cakar muka? Tidak mencakar-cakar muka yang menunjukkan ketidakridhaan atas takdir Allah, enggak.
tapi sesuai arahan syariat ya. Dia dalam masa iddahnya itu dia tidak bercela, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai baju dari kain yang dicelup atau pakaian yang mencolok ya. Yang ini semua bisa mengundang nafsu para lelaki. Oke, selanjutnya. Kewajiban terkait iddah. Kita akan bahas kewajiban terkait iddah. Yang pertama, tidak boleh pakai wangi-wangi. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi. Kemudian tidak boleh pakai perhiasan emas, perak. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya tidak boleh pakai celak. Kemudian yang berikutnya tidak boleh pakai pakaian mencolok. Kemudian yang berikutnya tidak boleh pakai pakaian yang dicelup warna merah dan kuning yang terang, yang mencolok juga sebenarnya. Tapi hal ini langsung disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain hal-hal ini tidak boleh, si wanita tersebut dia wajib tetap tinggal menetap di rumah tempat dia beridah, tempat meninggal suaminya sampai kapan? Sampai selesai masa idahnya. Kalau dia hamil, ya sampai dia melahirkan. Kalau dia ternyata tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau ada keperluan penting dan itu dilakukan di siang hari keluarnya. Misalkan tidak ada yang membelikan dia makanan, maka dia bisa membeli makanan, keluar untuk membeli makanan. Seperti itu. Oke, barakallahu fikum. Ini yang kita ambil pada kesempatan kali ini, teman-teman semuanya. Insya Allah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa japri Ustadz atau bisa baca materinya secara mandiri. Nanti kita share PDF-nya dengan halaman terkait materi masa iddah ini. Kemudian insya Allah nanti akan diberikan oleh guru yang ada di situ latihan untuk mengukur sejauh mana pemahaman antum terkait materi iddah tadi ini. Seperti itu. Barakallahu fikum. Syukran, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Terima kasih banyak ya, semangat semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.